Saudara, saya ingin tekankan kembali para pemirsa, apa yang menjadi kisah Luqmanul Hakim dan anaknya. Dikala Luqmanul Hakim membawa keledai beserta anaknya. Nggak habis kalau berbicara, mendengarkan apa kata orang. Pertama kali dia keluar, anak dan dirinya tidak menaiki daripada keledai. Apa kata orang? Punya keledai kendaraan kok nggak dinaikin. Bodoh kali itu orang berdua. Anak sama bapak sama aja bodohnya. Didengar sama Luqmanul Hakim. Nak, besok kita naikin, nak. Dinaikinlah sama mereka berdua. Dua-duanya naik. Apa dia katakan orang? Didengar lagi. Dasar manusia tidak berperi kebinatangan. Iya, itu keledai yang sekecil itu dinaiki berdua. Didengar olehnya, nak, besok kita pindah, nak. Kamu yang naik, bapak yang teng-teng, bapak yang bawa. Itu keledai dilaksanakan. Besok ada orang berkata, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang melihatnya? Dasar anak kagak tahu diri, masa bapak disuruh dorong. Tuh, besok dirubah lagi, saudara. Ya sudah, nak, bapak di atas, kamu yang tarik, nak, keledainya. Dikatakan lagi sama orang. Apa kata manusia kala itu? Dasar bapak nggak tahu kesianan sama anak. Masa anak kecil disuruh dorong, disuruh tarik bapaknya pakai keledai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi omongan manusia mah nggak usah dihirau. Yang penting selama kitanya betul-betul kepada Allah sebagai tujuan akhir, awal dan akhir bagi kita. Karena juga yang namanya omongan orang tadi akan mampu untuk bisa merubah apa yang menjadi niat kita. Maka oleh karena itu, saudara, ketika kita mendengar apa kata orang, jangan dihiraukan, akan berbahaya buat diri kita. Tapi tetaplah istiqomah kepada tujuan kita. Begitupun jangan pernah terlena. Jangan pernah terlena dengan pujian orang. Jangan pernah terlena dengan sikap baik orang yang mengangkat-ngangkat kita. Karena bisa jadi mereka hanya melihat apa yang baik dari diri kita. Karena kita ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hanya melihat daripada kebaikan kita. Jangan merasa puas, bahkan jangan pernah merasa bangga. Takut lahirnya ujub ketika ada orang yang memuji kita dan mengangkat kita. Dati kita mengatakan, siapa dulu kalau bukan gua, saya, aku. Dan akhirnya timbul keakuan di dalam diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, Fudail ibn Iyad tadi mengatakan, kalau keduanya hal tersebut tidak ada di dalam diri kita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk di dalam di dalam apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad tersebut. Para pemirsa, hadirin, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Yang perlu juga sama kita ketahui dalam tema pada kesempatan subuh atau pagi hari ini adalah, lalu sebenarnya ikhlas tersebut adakah tingkatannya? Apakah ada artinya susunannya? Maka ternyata ketika kita melihat ikhlas tersebut mempunyai sebuah tingkatan. Dikatakan oleh Ibnu Ajbah rahimahullah, beliau berkata, al-ikhlasu ala 3 darajat. Ikhlas itu terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama adalah ikhlasul awam, ikhlasnya orang-orang awam. Yang kedua, wal khawas, ikhlas yang khusus. Dan yang ketiga, wa khawasul khawas, itu lebih tinggi lagi para pemirsa hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ikhlasul awam, dijelaskan bahwa ikhlas awam tersebut yakni berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masih menginginkan bagian dunia dan juga akhirat. Seperti umpamanya kesehatan, rizki yang berlimpah, wajarlah itu kebanyakan daripada orang awam. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya, semoga dengan lantaran ibadahnya menghasilkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu termasuk ikhlas? Ikhlas. Walaupun dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Loh kenapa bisa dikatakan ikhlas? Karena dia mengharapkan balasan dari Allah. Subhanallah. Jadi tingkatan yang seperti ini masih tingkatan ikhlasnya orang awam. Lalu kemudian saya ringkas. Yang kedua adalah ikhlas yang khusus. Yaitu hanya menginginkan bagian akhirat tanpa memperdulikan bagian di dunia. Masya Allah. Jadi dia ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarinlah Allah mau balas. Alhamdulillah Allah nggak balas juga nggak apa-apa. Yang penting di akhirat saya mendapatkan balasannya. Ingat saudara, tapi masih mengharapkan balasan. Maka dia setingkat lebih tinggi daripada ikhlasnya orang awam. Yang terakhir adalah khawasul khawas. Yakni ikhlasnya orang yang betul-betul tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni melepaskan seluruh keinginan atau bagian kesenangan serta balasan dunia ataupun akhirat. Subhanallah. Persembahan mereka semata-mata hanya untuk merealisasikan ubudiyah, penghambaan kepada Allah sekaligus melaksanakan hak dan juga perintah ketuhanan, yakni rububiyah, karena cinta dan rindu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kalau kita ingat tokoh sufi yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan, inilah tingkatan derajat keikhlasan yang dia punya. Karena di dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, saya tidak peduli engkau masukkan hamba ini ke dalam neraka ataupun ke dalam surga. Enggak apa-apa ya Allah, bahkan ketika engkau memasukkan hamba ke dalam neraka, yang penting engkau ridha terhadapku ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pembahasan yang ringkas pada kesempatan pagi hari ini mengenai keikhlasan. Semoga kita, bahkan saya pribadi, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat keikhlasan dan mampu istiqamah untuk menjadi hamba-hambanya yang ikhlas. Karena dengan keikhlasan tersebut kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Abdurrahman Jailani atau Bang Ujai undur diri dari antum semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.